Daftar isi. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 sensor kecepatan angin. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Muhammad Dantal Kansa. Dan saya Muhammad Fandi. Saya Muhammad Iqbal Herzalian Mardanu. Saya Muna Faris Mayanti. Saya Dwi Fitri Ramadhani. Kami ingin menunjukkan hasil dari uji kinerja, validasi, kalibrasi, perakitan, serta pemrograman pada sensor kecepatan angin. Pendahuluan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fandi dari kelompok 9 untuk sensor kecepatan angin. Saya di sini akan menjelaskan menyampaikan pendahuluan. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Sensor adalah sebuah perangkat atau alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur perubahan di lingkungan fisik atau kimia dan mengkonversinya menjadi sinyal yang dapat dibaca atau proses oleh manusia atau kelompok atau sistem elektronik. Oke, itu pengertian sensor. Kemudian sensor angin. Sensor angin yang kita buat adalah perangkat yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan mengukur kecepatan angin, arah, atau tekanan angin. Sensor angin sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk meteorologi, navigasi, penerbangan, energi terbarukan seperti turbin angin, dan aplikasi lain yang memerlukan pemantauan atau pengendalian kondisi cuaca atau angin. Kemudian tujuan pembuatan sensor angin yaitu 1. Mengetahui informasi akurat dari kecepatan angin. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara standar pengujian untuk pembuatan sensor angin. Yang ketiga, mengetahui cara uji kinerja pada sensor kecepatan angin. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan alat dan fungsi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Herzalian Mardanu. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi alat dari sensor kecepatan angin. Jadi yang pertama ada MMC. Jadi MMC ini berfungsi memindahkan dan menulis file ke SD card. Jadi yang selanjutnya ada RTC. RTC ini berfungsi untuk menyimpan informasi dan jam terkini dari komputer yang bersangkutan, komputer atau laptop yang bersangkutan. Selanjutnya ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan jam dan data dari Arduino. Nah, yang selanjutnya ada Arduino. Arduino ini merupakan sebagai komponen untuk pengatur komponen elektronika dengan menggunakan software sebagai pembuat perintah untuk menjalankan Arduino sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada anemometer. Anemometer dan sensornya kurang lebih begini, yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, sama-sama dapat mengukur kecepatan angin. Skematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik sensor kecepatan angin dari kelompok 9. Yang pertama, kita pasangkan kabel 5 volt sini ke bagian di papan rangkaian ground positif. Lalu kita pasangkan kabel di Arduino Uno bagian 3,3 volt ke papan rangkaian ground bagian negatif. Lalu kita pasangkan GND yang sebelah sini ke ground positif yang atas ini. Kemudian bagian LCD ini yang SCL ini kita pasangkan ke ujung Arduino Uno sebelah sini. Kemudian bagian
bagian SDA ini kita pasangkan ke samping yang sebelah sini, Arduino sebelah sini, sebelah AREV. Kemudian VCC ini kita pasangkan ke 5 volt yang sebelah sini, bagian papan rangkaian yang bagian positif. Kemudian GND ini kita pasangkan ke sebelah sini, ke bagian papan rangkaian positif. Kemudian bagian MMC bagian GND ini kita pasangkan ke ground positif sebelah sini. Kemudian di bagian VCC ini kita pasangkan ke 5 volt yang ini, bagian papan rangkaian bagian ground positif. Kemudian bagian MISO ini kita pasangkan ke pin D12 ini. Lalu bagian MISO ini kita pasangkan ke pin D11 yang sebelah sini di Arduino Uno. Lalu bagian SCK ini kita pasangkan ke pin D13 di Arduino Uno ini. Lalu bagian SCS ini kita pasangkan ke pin D4 ini. Kemudian bagian RTC yang ini, bagian GND kita pasangkan ke ground positif yang atas sebelah sini. Kemudian bagian PCC ini kita pasangkan ke 5 volt yang sebelah sini, yang bagian ground positif bagian bawah sebelah sini. Kemudian bagian SDA ini kita pasangkan ke A4 di Arduino Uno ini, A4. Kemudian bagian STL ini kita pasangkan ke bagian A5 Arduino sebelah sini. Lalu bagian yang terakhir itu kabel warna kuning ini kita pasangkan ke Arduino Uno D2 ini. Kemudian kabel hitam ini kita pasangkan ke ground positif ini, bagian papan rangkaian sebelah atas. Kemudian kabel merah ini kita pasangkan ke 5 volt papan rangkaian sebelah sini, bagian papan rangkaian ground positif ini. Sintaks dan kalibrasi. Oke, selanjutnya saya Muhammad Antal Khansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang library program untuk sensor kecepatan angin kelompok kami, yaitu kelompok 9. Nah, sebelumnya program yang kami buat sebanyak 208 baris ini berfungsi sebagai perintah yang dikirimkan ke Arduino agar si Arduino-nya itu berjalan sesuai apa yang kelompok kami inginkan. Tentunya dalam pembuatan program memiliki bahasa-bahasa atau aturan-aturan tertentu yang kita sebut dengan bahasa pemrogram atau sintaks ya. Jadi sintaks ini sebagai mempermudah media komunikasi antara kita sebagai pembuat program dengan si microcontroller atau si komputernya. Nah, akan saya jelaskan mulai dari baris pertama hingga baris terakhir secara berurutan. Kita mulai dari fungsi include. Jadi fungsi include itu kita masukkan library bawaan atau yang sudah kita download ya. Yang di sini saya download library untuk I2C LCD, ada untuk RTC, ada untuk MMC. Sedangkan wire dan SPI ini bawaan. Nah, ini kita masukkan ke library program kita, yaitu sensor kecepatan angin. Kita masukkan. Kemudian ada codingan untuk parameter-parameter. Di sini parameter bukan arimometer saja, melainkan ada untuk MMC juga. Nah, di sini yang saya blok adalah untuk coding untuk penghitung sinyal listrik dari output
anemometer. Kemudian ada unsigned long. Di sini artinya kita menghitung datanya itu per detik, menghitung data keluaran dari anemometernya per detik, 1 seconds kan, per detik. Nah, untuk integer time to sleep ini artinya ketika dia dalam posisi diam atau sedang tidak ada angin, jadi dalam 1 menit si sensor kita akan mati gitu. Nah, untuk integer counting dengan GPIO pulse ini maksudnya kita mendeklar pin digital 2 sebagai anemometer seperti itu. Nah, semua dari variabel-variabel dari float ini agar sebagai penghitung untuk menghitung sinyal listrik gitu. Jadi ntar keluarannya berapa ntar dihitung. Nah, pakai variabel RPM RPS nanti. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian ada constant integer chip select. Nah, ini maksudnya kita pemberian pin pada D4 itu atau digital 4 itu agar selalu terbaca sama Arduino-nya. Kemudian ada type char ya, type char yang 32 ini T artinya. Sehingga karakter days of the week ini untuk mendeklar hari-hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu seperti itu. Ini adalah sebagai definisi ya. Di sini untuk LTC yang kami gunakan itu DS331 ya. Nah, kita definisikan sebagai LTC gitu. Yang liquid crystal itu sini kita definisikan sebagai variabel LCD untuk SD card, dan untuk tulis dan buka file kita declare sebagai variabel my file seperti itu. Dan intinya dari keempat program ini sebagai mendeklar variabel atau mendefinisikan variabel. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Nah, jadi untuk pin mode ini sebagai kita declare pin 2 atau pin data anemometer ya sebagai input menggunakan resistor pull up bawaan. Jadi input pull up ini dia menggunakan input resistor pull up dari bawaannya seperti itu. Nah, untuk digital rod ini sebagai set keadaan pin 2 dalam posisi 0 volt gitu, dia low. Nah, serial begin sebagai serial komunikasi dari serial monitor ya, menggunakan 9600. Nah, kemudian ada dites interrupt dan attach interrupt. Nah, jadi ini sebagai untuk dites sebagai memulai interrupt pada titik 0. Nah, attach interrupt ini sebagai memulai fungsi interrupt di pinnya. Ya, dalam artinya ini di pin D2 atau pin anemometer ya. Nah, ini kita mendefinisikan awalnya variabel-variabelnya ini 0 dari 0. Oh, sebelumnya jadi for setup ini sebagai pemberian perintah yang hanya sekali gitu loh. Nah, jadi contohnya sebagai mulai gini ya, untuk memulai RTC, untuk memulai serial komunikasi ini, jadi kita memutarnya hanya sekali gitu, dia menjalankan hanya sekali. Nah, masa ya kita naruh fungsi RTC begini di void loop gitu kan, yang notabene-nya dia akan mengulang-ulang perintahnya. Jadi seperti itu. Jadi for setup ini cocok untuk menghidupkan alat-alat komponen elektronika kita. Kemudian ada where begin RTC begin untuk mulai wire dan RTC ya. Kemudian ada LCD init sebagai menyalakan LCD ya. Ini LCD backlight untuk ngidupin cahaya belakangnya. Kemudian ada set kursor ini. Nah, jadi untuk 0 ini artinya dia baris pertama. Dan ini artinya dia kolom pertama gitu. Jadi baris pertama, kolom pertama gitu. Jadi 3,1 ini berarti dia kolom ketiga, baris kedua gitu. Dan untuk
LCD print ini dia memunculkan tulisan pada LCD ya. Nah, kalau fungsi delay ini dia sebagai memberi jeda ya. Oke, ini LCD print ini untuk setup ya, nama kelompok kami dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk yang saya blok ini sebagai kita taruh di serial monitor. Nah, jadi kita bisa mengontrol atau kita bisa lihat apakah SD card dan RTC-nya ini bisa hidup atau tidak gitu kan. Maksudnya ini kalau misalkan SD card yang mulai atau berjalan, nah kalau nggak jalan dia tulisannya initialization fail, kalau berhasil lah initialization done, seperti itu. Sama dengan RTC ya kan, kalau dia berhasil dia akan down, kalau enggak ya fail dengan fungsi while tentunya, dia akan balik lagi ke pertama. Kemudian kita akan masuk ke void loop ya. Jadi void loop ini dia untuk mengeksekusi perintah dari sintak yang kita buat secara berulang-ulang kali gitu ya. Nah, ini cocok ini untuk menghitung atau mengukur berapa data yang dikeluarkan oleh anemometer, berapa output yang dikeluarkan oleh anemometer, atau untuk menulis ulang ke MMC, data ke MMC secara berulang-ulang. Nah, itu cocok untuk dimasukkan ke void loop. Nah, pertama ya, kita mulai dari untuk sintaks mengukur kecepatan angin. Nah, jadi untuk fungsi if ini memberitahu kapan anemometernya terhitung gitu loh. Ini artinya jika milis dikurang time out lebih sama dengan dari time measure dikali 100.000. Nah, ini artinya setiap 1 detik dia akan menghitung datanya gitu loh. Nah, kalau dia memenuhi syarat ini, nah dia mulai menghitung ketika ada 1 detik. Ada variabel RPS, rotation per second, ada variabel RPM, variabel omega, variabel velocity ms, dan variabel Weiss kalibrasi. Nah, untuk Weiss kalibrasi ini kita gunakan dari hasil kalibrasi model matematik dari Excel. Kita masukkan model matematik dari Excel, kita masukkan ke sini. Tentunya variabel Weiss kalibrasi ini perlu kita float di atasnya tadi. Kemudian serial print untuk ngeprint ke serial monitor. Kemudian ada if ya. Jadi ini counting ini mengirim data tiap 1 detik. Jadi setelah dia ngirim data tiap 1 detik, dia ngulang lagi ke 0. Ngulang lagi ke 0 semuanya, jadi dihidupin lagi, ulang dari sini lagi. Seperti itu. Ulang dari if. Jadi fungsinya yang saya blok ini itu sebagai mengukur kecepatan anginnya. Ya, yang ini sintaksnya untuk mengukur kecepatan anginnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada LCD ini. Nah, ini fungsinya untuk memprint hasil kalibrasi ya, memprint hasil kalibrasi ke LCD. Nah, dan dia ngeprint hasil yang ini, hitung-hitungan yang ini ke LCD-nya, menampilkan ke LCD. Set kursor udah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke program RTC-nya. Nah, ini kita set waktu RTC hari ini gitu, waktu RTC sekarang gitu. Kita mulai dari untuk now hour nih untuk print jamnya, ini untuk menitnya, ini untuk detiknya, untuk yang sekarang ya. Sama juga, tapi bedanya antara LCD dan serial monitor ini adalah untuk LCD dia menampilkan ke LCD, yang artinya ini dia menampilkan ke jam LCD jam berapa gitu kan, tampilan jam berapa di LCD-nya itu di LCD print. Nah, untuk serial print ini akan tertampil di serial monitornya di bagian sini outputnya tertampil di situ. Nah, ini akan terbaca tiap 1 detik sekali atau 2 detik sekali, tergantung. Untuk biasanya kita sih karena kita menggunakan codingan ini ya, time measure 1 detik, maka biasanya terbaca 2 detik gitu loh. Satu detik untuk mengukur kecepatan anginnya,
1 detik untuk merefresh dari jamnya sendiri, FTC-nya. Jadi 2 detik seperti itu. Nah, kemudian ada program MMC untuk meneruskan data ke SD card-nya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Nah, jadi pada variable myFile ini, jadi ini fungsinya untuk membuka atau menuliskan file data ke SD card. Ya. Nah, jadi untuk serial print ini kita print ke serial monitor dulu. Nah, jadi ntar tampilan di file datanya atau di SD card-nya ntar seperti apa. Kita bisa kontrol dari serial monitornya, kita bisa lihat, oh seperti ini. Sekiranya udah pas, kita edit lagi, udah pas, ya baru udah nggak usah diganti-ganti lagi ini. Nah, untuk myFile, inilah ininya, intinya. Jadi myFile print ini nanti hasil keluaran dari maupun itu data kecepatan angin, maupun dari itu jam, maupun dari dan sebagainya, itu akan di print ke file data ya, di SD card ya, di file data. Ada jam, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik, dan ada kalibrasinya. Hasil kecepatan angin yang telah terkalibrasi menggunakan model matematik dari Excel, seperti itu. Nah, kalau udah semua ditulis, ya di close lagi, kemudian prosesnya akan berulang-ulang gitu. Jadi 1 detik atau 2 detik, berulang-ulang dia. Nah, kalau gagal ya ini saya beri, kalau gagal dia bacanya gagal, ya saya kasih gagal muka data gitu. Jadi kalau misalkan dia error, jadi ketahuan di serial monitornya ini salahnya apa. Nah, yang terakhir ada program RPM. Nah, jadi untuk program void RPM anemometer ini, jadi fungsinya untuk dia melakukan debouncing. Artinya kan untuk anemometer itu dia akan berputar kan. Nah, tiap dia misalkan dalam posisi diam itu dia akan terbaca 4 miliampere ya, atau 4 milivolt. Nah, nanti ketika diputar dengan speed tertentu atau kecepatan tertentu, dia akan mulai naik ya kan. Naik ke 5 milivolt, naik ke 5,5 milivolt, dan seterusnya. Nah, itu fungsi debouncing ini intinya itu agar meminimalisir kesalahan pembaca, karena ini kan membacanya melalui mekanisme putaran dari anemometer, sehingga naiknya itu nggak smooth. Seperti itu intinya, agar meminimalisir kesalahan pembaca dari putaran anemometernya. Itu fungsinya, kecil tapi ini pendek-pendek, tapi ini sangat berguna. Nah, seperti itulah isi kurang lebih dari program kami yang telah kami buat. Cukup sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan. Excel kalibrasi dan validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Angguna Karismayanti. Di sini saya akan menjelaskan Excel kalibrasi dan validasi yang kelompok kami dapatkan. Untuk yang pertama yaitu ada tabel hasil dari kalibrasi. Kita menggunakan pada kalibrasi ini kelompok kami menggunakan 15 titik dengan jarak pertama yaitu 10 cm hingga jarak yang titik yang ke-15 adalah 80 cm. Kemudian didapatkan hasil akhir dari keseluruhan pada satu jarak. Pada tabel dapat dilihat pada anemometer buatan pabrik pada jarak 10 cm hasil keseluruhannya sejumlah 258, kemudian pada jarak 15 cm 210, hingga jarak 80 cm yaitu didapatkan keseluruhannya adalah 28.
Kemudian pada sensor kecepatan angin hampir sama hasilnya, tidak jauh berbeda. Pada jebakan pertama, pada jarak 10 cm yaitu didapatkan 244, pada jebakan kedua yaitu 234, dan pada percobaan ketiga yaitu 250. Dan hingga pada titik ke-15 yaitu jarak 80 cm, percobaan pertama didapatkan 25, pada percobaan kedua 23, dan percobaan keempat dan percobaan ketiga yaitu 34. Kemudian didapatkan juga rata-rata dari keseluruhannya dari jarak 10 hingga 80 cm didapatkan rata-rata 293, 187, 137, 104, 183, 75, 68, 67, 59, 57, 55, 50, 45, dan yang terakhir yaitu 32. Kemudian didapatkan juga grafik dari hasil kalibrasi yang telah kita lakukan. Berikut adalah gambar grafiknya, di mana didapatkan Y sama dengan 0,9031 X plus 4,8328, dan kemudian didapatkan juga R kuadrat sama dengan 0,997. Kemudian ada tabel validasi yang telah kita dapatkan. Kita melakukan validasi dengan jarak yang masih sama seperti kalibrasi sebelumnya, yaitu dari 10 cm hingga 80 cm. Kemudian didapatkan data hasil dari anemometer buatan pabrik pada cm 10, yaitu sejumlah 286 rpm. Jarak ke 15 cm 210, dan jarak 20 cm 167, dan seterusnya hingga jarak 80 yaitu 31 rpm. Kemudian pada validasi sensor kecepatan angin, percobaan pertama pada titik 10 cm yaitu 210, percobaan kedua 207, percobaan ketiga 205, dan pada titik terakhir yaitu 80 cm, percobaan pertama diperoleh 94,3 rpm, percobaan kedua 90,9, dan percobaan ketiga 73,2. Kemudian diperoleh juga rata-rata dari keseluruhan data validasi yang telah kita dapatkan, yaitu untuk jarak yang pertama, jarak 10 cm dapatkan rata-rata 207,3. Yang kedua yaitu 206,0, yang ketiga 199, keempat 192,0, yang ke-5 182,7, yang ke-6 107,3, yang ke-7 158,3, yang ke-8 157,0, yang ke-9 104,6, dan hingga yang ke-15 yaitu jarak 80 cm yaitu didapatkan rata-rata 86,1 rpm. Kemudian ada juga grafik dari validasi menggunakan data yang diperoleh pada tabel, yaitu didapatkan Y sama dengan 53,576 dan X min 76,454, dan didapatkan R kuadratnya yaitu sebesar 0,9159. Kemudian dari data kalibrasi dan validasi kita masukkan sitak pada
bagian sebelum void loop, yaitu ada void kalibrasi dan void validasi. Kemudian kita masukkan rumus yang ada di Excel tadi ke bagian void loop, di mana pada velocity ms-nya adalah omega dikali radius dikali calibration value. Kemudian saat dikalibrasi, kita masukkan rumus yaitu velocity underscore ms plus 0,0048 dibagi 0,9743. Dan pada saat divalidasi, kita masukkan rumus velocity underscore ms plus 0,5019 dibagi 1,2339 yang diperoleh dari hasil validasi dan kalibrasi di Excel sebelumnya. Uji kinerja. Baik, selanjutnya saya Muhammad Dantal Khansa akan menganalisis hasil uji kinerja dari sensor kecepatan angin kelompok kami, yaitu kelompok 9, yang telah dilakukan selama 18 jam. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan atau menganalisis terkait hasil uji kinerja dari kelompok kami, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga jenis uji kinerjanya. Yang pertama ada akurasi. Jadi kita menggunakan hasil sensor dan hasil acuan, kemudian kita mencari nilai error, dan nilai error ini akan menentukan dari ketidakakurasian kita sehingga mendapatkan keakurasian. Nah, keakurasian ini uji kinerjanya akan didapat setelah kita melakukan uji kinerja dengan membandingkan hasil sensor dengan kalibrator. Nilai keakurasian akan menunjukkan seberapa baik nilai sensor atau output sensor terhadap dari output dari kalibrator. Kemudian ada uji kinerja kecepatan pengukuran dan respon sistem. Nah, jadi khusus untuk uji kinerja kecepatan pengukuran dan respon sistem adalah ukuran seberapa mampu sensor dapat melakukan pengukurannya tiap detik. Ya. Kemudian ada respon alat ukur. Nah, jadi untuk respon alat ukur ini sebenarnya alat sensor akan dites seberapa cepat dia setelah dari posisi off hingga posisi siap digunakan itu berapa lama rentangnya. Nah, itu akan diukur menggunakan stopwatch. Untuk kecepatan pengukuran juga dapat diukur dengan stopwatch. Masing-masing ini nilai-nilai yang didapat ini adalah hasil dari uji kinerja kami, ya. Sembari kami mencatat nilai kalibrator, sembari kami melakukan pencatatan dengan stopwatch seperti itu. Nah, jadi tujuan dari uji kinerja kecepatan pengukuran dan respon sistem ini adalah untuk mengetahui seberapa cepat sensor melakukan pengukuran, berapa cepat ya sensor kami melakukan pengukuran, serta seberapa siap atau seberapa cepat respon dari alat sensor kami yang telah kami buat, seperti itu. Nah, untuk respon sistem sebaiknya minimkan penggunaan delay ya, sehingga yang kami dapat ya sekitar rentang segini. Nah, kemudian ada terakhir adalah uji kinerja reliability and stability. Nah, khusus untuk uji kinerja ini kita akan melihat dari hasil keluaran sensor nilainya berapa, dan kita bandingkan dengan nilai output atau keluaran dari nilai kalibrator atau acuannya. Kemudian kita cari nilai reliabilitas dengan rumus Corel, ya, rumus Corel dari Excel. Nah, ini akan kita gunakan dari hasil sensor, kemudian hasil acuannya. Nah, nilai reliability akan didapat melalui perbandingan antara sensor dan kalibrator atau acuan, seperti itu. Nah,
Khusus untuk uji kinerja reliabilitas dan stabilitas, kita akan membuat chart seperti ini untuk membandingkan bagaimana perilaku sensor terhadap uji kinerjanya, terhadap pengukurannya, seperti itu. Bagaimana perilaku sensor, bagaimana sensor keluarannya, bagaimana keluaran si sensor, seperti itu. Nah, oke. Pertama akan saya jelaskan dari uji kinerja keakurasian. Nah, untuk yang pertama sebagai catatan, interval yang kami gunakan itu sebesar 3 menit ya. Interval sebesar 3 menit artinya kita melakukan pencatatan data atau pengambilan data setiap 3 menit sekali, seperti itu. Nah, untuk rujukan kami menggunakan 8 rujukan. Dengan gunaan rujukan adalah dengan jarak. Artinya rujukan ini adalah jarak seberapa dekat kipas dengan sensor dan kalibrator kami, seperti itu. Nah, untuk rujukan pertama itu kita gunakan 15 cm, rujukan kedua 30 cm, rujukan ketiga 40 cm, dan seterusnya seperti interval 15 ya. Interval 15 kali 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 untuk rujukan ke-8. Nah, hasil sensor dan acuan ini kita dapat dari, tentunya untuk sensor kita dapat dari MMC. Untuk hasil acuan kita dapat dari yang kita catat per 3 menit. Kemudian nilai error didapat dengan selisih antara nilai sensor atau output sensor dengan nilai output dari kalibrator. Kemudian absolute ini. Absolute ini fungsinya untuk menghilangkan minus ya, seperti ini minus 0,1. Jadi kalau diabsolutkan maka minusnya tersebut hilang, seperti itu. Langsung saja kita lihat pada tabel ini ya. Kita lihat pada tabel keakurasian. Nah, sudah kita buat bahwa rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3 sampai rujukan 8. Nah, untuk menghitung keakurasian pertama kita butuh setting point. Nah, setting point ini adalah nilai rata-rata dari output dari kalibrator. Maksudnya gini ya, setting pointnya adalah nilai output dari kalibrator atau nilai output dari acuan ya, dirata-ratakan ya, sehingga dapat setting point seperti itu. Rujukan 1 dapat nilai 2,8, rujukan kedua segini, dan seterusnya. Untuk nilai ketidakakurasian didapat dari absolute error ya, rata-rata absolute error atau average absolute error dibagi dengan setting point, seperti itu. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai keakurasian akan didapat dengan cara mengurangkan 1 dikurang nilai ketidakakurasian dikali 100. Nah, dikali 100 ini artinya kita menunjukkan nilai keakurasian ini kita ingin dalam bentuk persen. Nah, jadilah seperti ini, 97,78 untuk rujukan 1. Semua nilai ketidakakurasian dan keakurasiannya telah saya buatkan rata-ratanya, sehingga kita tahu bahwa nilai rata-ratanya sekian gitu, untuk mewakilkan dari hasil uji kinerja akurasi. Nah, telah didapat nilai keakurasian sensor kami sebesar 94,43% dengan ketidakakurasian 0,057. Selanjutnya kita ke kecepatan pengukuran dan respon sistem. Nah, khusus pada uji kinerja kecepatan pengukuran dan respon sistem, kita menggunakan stopwatch sebagai tolak ukur. Nah, untuk penghitungan dari kecepatan pengukuran ini kita pantau dari serial monitor untuk mendapatkan hasil yang pas.
Kenapa begitu? Karena kalau di dalam LCD terlihat ada delay-nya, kemudian outputnya terlihat berubahnya banyak sekali gitu. Outputnya seperti tidak berubah kalau dalam LCD. Maka dari itu, karena dia di LCD memiliki banyak yang delay ya, memiliki delay yang besar, cukup besar. Karena LCD memiliki delay cukup besar, maka dari itu kecepatan pengukuran diukur dari output dari serial monitor. Tentu ini output sensor ya, yang kita lihat dari serial monitor ya, kecepatan pengukuran. Kemudian untuk respon sistem, ini cara pengukuran kami dengan tiap rujukan, tiap berganti rujukan kami mencabut sensor kami, kemudian kita colokkan ke laptop USB-nya. Nah, kemudian dari situlah kita memulai pengukuran, kita mulai stopwatch, kita hidupkan stopwatch. Kita ukur sampai dengan sensor tersebut siap untuk digunakan. Artinya, ketika sensor sudah mengeluarkan tulisan meter per second atau sudah mengeluarkan nilai kecepatan angin, maka disitulah tanda bahwa sensor sudah siap digunakan, seperti itu. Nah, untuk yang rujukan pertama, nilai ini adalah nilai rata-rata ya. Semua ini adalah nilai rata-rata dari rujukan. Untuk rujukan pertama 0,85 detik ya. Tentu kalau kecepatan pengukuran ini sebenarnya tidak berubah-ubah ya. 0,85 detik ya. Nah, kenapa hasilnya beda? Karena kami mengukurnya beda-beda orang gitu. Nah, jadi reaction time dari masing-masing orang pun berpengaruh pada hasil kecepatan pengukuran, seperti itu. Ya. Itulah mengapa nilai kecepatan pengukuran dari masing-masing rujukan terlihat berbeda, karena yang mengukurnya pun memiliki kemampuan reaction time yang berbeda, seperti itu. Begitu pula dengan respon sistem, nilai output respon sistem, nilai pengukuran pada respon sistem, nilai berapa lama respon sistem diukur dengan stopwatch ya, diukur dengan stopwatch. Ini terlihat berbeda ya dari tugas 1/8 karena yang mengukur ini pun beda orangnya ya, sama seperti pengukuran tadi, karena masing-masing orang memiliki kapasitas atau memiliki reaction time yang berbeda-beda, seperti itu. Tapi rentangnya pun kurang lebih sama ya, antara 15 sampai 13 detik ya, atau 13 detik kita sebut. Nah, semua dari rata-rata kecepatan pengukuran dan respon sistem ini dirata-ratakan hingga kita dapat melihat nilai wakilan ya, nilai perwakilan dari hasil uji kinerja kecepatan pengukuran dan respon sistem. Untuk kecepatan pengukuran kita dapat nilai 0,85 detik ya. Dan untuk respon sistem itu selama 13,85 detik, atau kita anggaplah 14 detik respon sistemnya, dari mulai kondisi off hingga posisi siap digunakan. Nah, kemudian ada uji kinerja ya. Uji kinerja terakhir uji kinerja reliabilitas dan stabilitas ya, yang terakhir. Nah, pada uji kinerja ini kita sangat mengandalkan nilai output dari sensor ya, nilai output dari hasil sensor dengan nilai output dari atau hasil dari kalibratornya, hasil sensor dengan hasil kalibrator ya. Kita sangat mengandalkan kedua hasil ini untuk diuji kinerja, reliabilitas dan stabilitas. Nah, nilai error didapat dengan menggunakan atau didapat dengan cara nilai acuan ya, hasil acuan dikurang dengan hasil sensor ya. Untuk absolut sama ya, ini mengasolutkan nilai error ya. Artinya yang dari nilainya minus jadi yang tidak minusnya, minusnya hilang. Kemudian nilai absolute error dirata-ratakan dengan rumus average atau rata-rata ya. Nah, untuk standar deviasi dirumuskan atau menggunakan rumus
STDEV P, ya. Artinya standard deviation populasi. Itulah saya gunakan ini karena katanya hasil inilah atau rumus inilah ya yang paling mendekati istilahnya hasilnya. Kemudian untuk reliabilitas ya, untuk reliabilitas didapat dengan rumus Corel. Dan untuk stabilitas ini adalah dikatakan stabil apabila nilai absolute error ya, nilai absolute error tidak sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ketika dikatakan stabil ketika nilai absolute error tidak sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Nah, sama untuk waktu kita gunakan interval 3 menit untuk rujukan gunakan 15 cm 30 cm ya, kelipatan 15. Kemudian untuk reliabilitas ya, kita langsung ke reliabilitas ya. Nah, untuk reliabilitas ini kita menggunakan rumus Corel tentu ya, sudah dijelaskan. Nah, Corel ini adalah correliability. Nah, panjangan. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai reliabilitas. Nah, hasil reliabilitas ini akan mewakilkan seberapa stabil sensor itu bekerja dalam waktu yang lama, seperti itu. Nah, ini kita gunakan pertama hasil dari sensor ya, untuk vektor yang pertama atau baris yang pertama ya, kita gunakan hasil sensor. Untuk vektor yang kedua kita gunakan hasil acuan, seperti itu. Nah, setelah kita gunakan rumus ini, kita gunakan rumus itu dan menggunakan blok yang tepat, hasil sensor dan acuan yang tepat, maka kami telah mendapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,988%. Ini nilainya cukup besar ya. Berarti untuk interval yang 3 menit terlihat bahwa sensor kami memiliki stabilitas yang cukup besar. Kemudian saya akan menganalisis chart atau grafik pada uji kinerja reliabilitas dan stabilitas. Nah, terlihat bahwa dari rujukan 1 dengan acuannya, sensor memiliki down yang signifikan ya. Memiliki down yang sangat signifikan akibatnya karena gangguan-gangguan dari angin eksternal maupun itu posisi yang kurang tepat. Nanti akan dijelaskan mengapa nilai sensor memiliki nilai spiking seperti ini. Nah, khusus untuk rujukan 2 sampai dengan 8 ya, karena nilai sensor terlihat konstan ya. Sensor 2 konstan, ini juga konstan. Nah, sebenarnya ini tidak konstan ya, cuman kurang terlihat aja karena kami walaupun menggunakan interval yang tanda kutip itu besar ya, interval yang cukup banyak untuk ini, makanya masih terlihat konstan seperti itu. Sebenarnya ini ada noise-nya sebenarnya, ada noise-nya ya. Cuman nggak terlihat karena kami walaupun menggunakan interval 3 menit tapi belum terlihat lah ininya. Tapi rujukan 1 terlihat ya, seperti itu. Akan saya jelaskan nanti mengapa hasil output ini yang konstan terlihat konstan dan mengapa ini noise ini terjadi pada sensor. Akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan uji kinerja reliabilitas stabilitas pada resolusi yang besar. Nah, untuk uji kinerja reliabilitas stabilitas yang ini saya menggunakan interval 1 menit ya. Intervalnya cukup kecil sehingga memiliki data sebanyak 1080 data 18 jam, artinya
untuk tiap menit memiliki 1080 data. Oke, cukup banyak datanya ya. Satu kita gunakan interval tiap 1 menit, kemudian rujukan tetap sama. Nah, untuk hasil sensor ini kita dapatkan dari MMC. Kita pindahkan satu persatu, kita kemudian embel-embelnya kita delete ya, sehingga kita dapat nilai hasil sensor sebanyak 1080 juga ini ya. Ini kita dapatkan dari MMC, kita pindahkan. Nah, untuk hasil acuan, hasil kalibrator ini kita menggunakan nilai yang paling besar yang telah dikeluarkan oleh kalibrator. Dalam hal ini dia adalah nilainya 2,8 ya, 2,8 pada rujukan 1. Untuk rujukan kedua sebesar 2,3, dan untuk rujukan ketiga seterusnya kita mengambil nilai yang paling besar intinya. Nah, sama seperti nilai error, absolute error, rata-rata absolute error, standar deviasi, reliabilitas, stabilitas sudah saya jelaskan rumus-rumusnya. Tapi pada intinya saya ingin menerangkan bahwa untuk resolusi yang besar ini, untuk yang resolusi tinggi ini, kita mendapatkan nilai ya, reliabilitas sebesar 0,942 ya. Kita mendapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,942. Artinya setelah kita menggunakan interval 1 menit, dalam artian data semakin banyak, artinya makin terlihat bahwa jati diri sensor ini akan kita paparkan seperti apa perilaku sensor di interval tiap 1 menit. Nah, ini ya. Inilah nilai dari sensor yang sebenarnya gitu. Ya, sensor yang sebenarnya. Setelah menggunakan interval 1 menit baru ketahuan bahwa si sensor ini memiliki noise yang cukup signifikan. Nah, untuk yang ini kita dimulai dari nilai acuan dulu ya. Nilai acuan ini sebesar 2,8 ya. Untuk nilai sensor yang paling banyak dikeluarkan itu sebesar 2,8. Sedangkan yang tinggi-tinggi ini merupakan noise ya. Noise yang akan saya jelaskan penyebabnya nanti ya. Ini 3,2 ya, untuk di atas ini 3,2 dan ini sebesar 1,9 ya, 1,9. Nah, untuk rujukan kedua ya seperti ini ya. Pokoknya intinya semua hasil chart ini ya, dari chart yang menggunakan data yang lebih banyak dengan interval 1 menit ya, data lebih banyak, sehingga baru ketahuan lah dari bagaimana sensor ini berperilaku ya, ketahuan noise-nya. Nah, seperti ini. Nah, adapun penyebabnya karena sensor itu memiliki noise yang cukup besar ya, dikarenakan nih, jadi sensor kami itu menggunakan sensor digital ya. Artinya sensor anemometer kami itu berjenis sensor digital, sedangkan kalibrator yang kami gunakan itu berjenis sensor analog ya. Sehingga ada perubahan output yang signifikan pada sensor maupun kalibrator. Nah, karena sensor ini yang kami gunakan ini bersifat digital, berarti putus-putus ya. Karena sensor digital bersifat putus-putus, nah, jadi akan saya jelaskan mengapa di sinyal yang resolusi tinggi terlihat sensor memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Berbeda karena memiliki gangguan tertentu atau noise tertentu. Tapi dengan resolusi yang katakanlah lebih rendah, itu dia memiliki output yang terlihat konstan. Alasan itu karena sensor yang kami gunakan itu berjenis sensor digital ya, sedangkan kalibrator yang kami gunakan itu sensor analog. Nah,
karena sensor digital itu sifatnya diskrit atau berputus-putus. Nah, maka sensor anemometer kami ini terlihat bahwa pembacaannya memiliki berubah ya. Sensor kami berubah secara tiba-tiba ya. Dia sensornya melakukan pembacaan dengan berubah secara tiba-tiba dengan kayak memiliki kecepatan, dia memilih kecepatan rata-ratanya gitu berdasarkan putaran RPM ya, putaran dari si propeller anemometernya, seperti itu. Nah, tentu putarannya itu akan terbaca tiap interval 1 detik gitu. Nah, itulah mengapa salah satu alasan dia memiliki noise seperti ini ya. Nah, untuk alasan yang kedua, jadi ada faktor penempatan. Artinya jadi penempatan antara kipas angin kami, sensor anemometer dengan kalibrator itu jadi sangat berpengaruh. Nah, kenapa? Karena jadi sudut elevasi dari kipas angin dari cunga atau enggaknya, jadi sudut elevasinya itu harus disejajarkan dengan kalibrator dengan sensor kami tentunya. Disejajarkan serta diperhatikan juga. Nah, berdasarkan pandangan kami, jadi bahwa kipas angin itu memiliki arah semburan dominan di pinggir-pinggiran daerah kipas. Memiliki semburan dominan pada pinggir-pinggiran pisaunya, pinggir-pinggiran propeller kipasnya, sehingga penempatan dari sensor anemometer dan kalibrator kami diletakkan pada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi memiliki semburan yang kurang lebih sama gitu. Walaupun dengan penempatan yang pas, terkadang setelah kami berpindah rujukan seperti pindah rujukan 1 ke 2, nah itu kita membutuhkan penempatan yang kita atur secara ulang, itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, itulah alasan mengapa nilai sensor ini terlihat berbeda-beda ya. Jadi intinya yang pertama ada karena faktor penempatan, yang kedua adalah karena faktor ini adalah faktor sinyal digital ya. Kemudian ada faktor angin eksternal juga ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengapa uji kinerja pada ini yang resolusi yang katakan lebih rendah, dia terlihat output sensornya terlihat konstan. Nah, interval yang digunakan pada resolusi ini atau pada uji kinerja yang ini, itu kita menggunakan interval sebanyak 3 menit ya. Itu terlihat konstan karena bacaan 3 menit itu ya kan, kebetulan atau ini 3 menit ya. Sedangkan pada yang resolusi lebih tinggi ya, itu memiliki noise yang sangat banyak ya. Dengan faktor penempatan ya, ada faktor angin dari luar, ada faktor dari sinyal digital ya, seperti itu. Nah, cukup sekian dari penjelasan uji kinerja atau penjelasan dan analisis hasil uji kinerja dari kami kelompok 9. Selanjutnya terima kasih. Cukup sekian penjelasan dan analisa dari saya mengenai hasil uji kinerja dari kelompok kami. Terima kasih. Kesimpulan. Sebelumnya saya Muhammad Fandi dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan kesimpulan uji kinerja dari sensor kecepatan angin. Yang pertama, kesimpulannya yaitu penempatan antara kipas angin, sensor anemometer, dan kalibrator sangat mempengaruhi dari hasil bacaan pada sensor dan kalibrator. Sudut elevasi dari kipas angin perlu disejajarkan dan diperhatikan karena arah semburan dari kipas angin dominan datang dari ujung propeller kipas
sehingga penempatannya lebih baik di sisi kanan dan sisi kiri. Oke, kemudian kesimpulan yang kedua, jenis sensor anemometer yang kami gunakan yaitu sensor digital, sedangkan kalibratornya berjenis sensor analog. Sehingga perbedaan output yang signifikan pada sensor maupun kalibrator karena sensor digital bersifat putus-putus. Maka sensor anemo kami seolah-olah membaca perubahannya secara tiba-tiba dengan memilih kecepatan rata-rata dengan interval 1 detik atau 1 second sesuai dengan putaran propeller anemo. Dan kesimpulan yang ketiga, interval yang kami gunakan pada uji kinerja ini yaitu sebesar 3 menit dan hasil sensornya terlihat konstan. Sensor anemometer kami membaca perubahan jika penempatan yang kurang tepat dan adanya angin dari luar yang menghambat perputaran propeller anemo secara berlawanan. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu propeller pada sensor anemometer memiliki panjang sekitar 15 cm jika dibandingkan dengan kalibrator yang hanya memiliki propeller dengan panjang 1 cm. Kalibrator kami memiliki kepekaan yang lebih terhadap perubahan angin dibandingkan dengan sensor anemometer, sehingga kelompok kami menarik kesimpulan bahwa sensor anemometer kami lebih cocok digunakan untuk perkiraan cuaca dan kalibratornya lebih cocok untuk memancing berlayar dan mengukur kecepatan angin dari AC. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video hasil dari sensor kecepatan angin kelompok kami, kelompok 9. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.